Laptop kalian harddisknya penuh. Nah, ini cara mengeceknya, kita bisa menelusuri di mana yang menjadi penyebab sebuah harddisk laptop itu penuh ya. Kalian langsung saja klik di start, ketik storage. Nah, kalian masuk ke storage system ya. Kalian klik aja di situ. Nah, setelah masuk di halaman storage, kalian bisa lihat di sini ya. Untuk kebutuhan sistem sendiri, di sini sudah memakan 164 GB dan juga masih ada sisa 68 GB free di harddisk saya. Ini kapasitas harddisk saya 250 GB ya. Nah, dari yang sudah terpakai ini masih bisa di breakdown ya. Kita bisa lihat di sini di dokumen itu ada 47 GB. Nah, di install ini aplikasi ya. Total aplikasi di laptop ini itu memakan 38,5 GB. Di order ini ada 28 GB. Kita bisa lihat ya, kita klik aja di sini. Oke, di others ini ya. Di sini itu berisi file-file besar yang tidak bisa dikategorikan oleh Windows ya. Nah, di sini itu ada di directory ini, C user Bono VirtualBox. Nah, ini adalah berisi OS yang secara virtual saya install ya di laptop ini ya. Biasanya saya pakai untuk simulasi ataupun untuk virtualisasi ya. Untuk kalian yang paham IT pasti tahu yang namanya virtualisasi ya. Kemudian ada di folder root, ini ada 1 GB, ini foldernya Windows. Nah, ini aku perlu ngecek dulu ya di dalamnya ada apa. Nah, di dalamnya seperti ini guys. Di sini ada driver dan lain-lain. Nah, ini masih terpakai ya oleh sistemnya Windows ya. Jadi kita tidak bisa menghapus ini. Kalau yang ini masih bisa ya, karena ini kan saya install secara mandiri. Kemudian ada yang di drivers. Nah, driver ini untuk pengenalan hardware yang ada di laptop juga, ini juga nggak boleh dihapus. Untuk GNS3 ini aplikasi juga ini bisa dihapus. Di My Dokumen dan lain-lain VirtualBox ini masih bisa dihapus ya. Nah, tapi akan berdampak pada aplikasi kalian, mungkin akan berubah. Nah, seperti VirtualBox ini kalau saya hapus ya otomatis OS yang saya install secara virtual juga akan hilang. Oke, kita kembali ke storage ya. Nah, di storage ini ada temporary file. Nah, kita juga bisa melihat di temporary file. Nah, ini berisi ada 12 GB di download ya. Kenapa kok download masuk temporary? Karena download ini adalah tempat pertama kali ketika kita melakukan download dari internet pasti akan diarahkan ke dokumen. Nah, kalau di sistemnya Windows itu menganggap ini adalah tampungan sementara ya. Akan lebih baik kita memindahkan sesuai folder peruntukannya. Jadi download itu kalau di sistemnya Windows masuk ke temporary ya. Nah, kalian bisa ngapus, tapi kalau dengan cara kalian ini kalian remove atau hapus, nah ini 12 GB akan berkurang ya. Tapi pastikan file yang ada di dalam folder download tersebut sudah tidak kalian gunakan lagi. Ini ada thumbnail untuk file-file ya, ini totalnya ada 306 MB. Di recycle bin juga kalian bisa centang kalau ingin hapus. Di temporary file ini adalah file-file temporary ya. Ini kalian centang aja nggak apa-apa. Temporary internet ini untuk menyimpan folder yang berisi halaman web yang sudah tersimpan secara otomatis, yang berfungsi untuk mempercepat kalian bisa mengakses website yang sama. Itu tersimpannya di sini ya. Ini ada 35 MB. Windows Defender ya, ini adalah semacam virus-virus yang sudah terdeteksi, yang sudah dikuarantain oleh Windows, dia masih menyimpan ya di sini ya. Kalian bisa clear juga untuk menolkan seperti virus-virus yang pernah ditangani oleh Windows Defender kita, itu tersimpan di sini ya historinya. Kemudian ada Windows error. Nah, ini total error yang pernah terjadi di laptop kalian kan itu kan tercatat oleh Windows ya. Pernah terjadi error apapun, nah itu tersimpan juga, dia masuk ke temporary file. Direct Edge ini adalah untuk seperti akses ke grafik sistem ya, untuk mempercepat aplikasi ketika mengakses kayak VGA gitu ya. Ini di sini. Nah, untuk menguranginya kalian centang aja yang kalian perlu, kemudian kalian klik remove file.
otomatis akan berkurang ya storage di harddisk kalian. Biasanya juga kalau harddisk di dalam laptop itu penuh, otomatis sistem akan hang ya biasanya, karena dia tidak ada space untuk digunakan sebagai temporary maupun untuk pemrosesan itu sudah kosong, otomatis sistem akan hang atau ngeblank, crash. Nah, di sini juga terlihat ya, tadi saya lupa di dokumen. Nah, di sini ada 47 GB. Nah, ini cukup besar sekali. Kita bisa view dokumennya. Nah, di sini kalian bisa cek-cek sendiri ya, folder mana yang besar yang terpakai. Nah, di sini ada 1 GB. Yang terbesar rasanya di sini ya, di virtual machine. Nah, di sini ada 40 GB ya. Sebenarnya ini sama dengan yang ada di sini tadi ya, di other. Nah, itu masuknya ke virtualisasi juga. Ini masih berhubungan dengan ini guys. Sekian ya. Dari sistem storage ini kalian bisa menentukan nih arah dari file yang penuh di harddisk kita itu di mana, yang masih bisa kita kurangi. Oh ya, aku ingin berbagi tips juga. Saya pernah menangani user saya di mana harddisknya itu cuma 120 GB SSD-nya ya, itu penuh ya. Nah, di mana itu WA-nya itu menjadi penyebab penuhnya harddisk user saya tersebut, di mana dia itu masuk ke order sini ya. Kemudian di pad-nya ini dia mengarah ke WhatsApp. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena coba kita lihat di WhatsApp ya. Nah, di WhatsApp ini dia di pengaturannya kita bisa klik ya. Lalu kita pilih storage. Nah, di sini dia automatic download ya semua file, baik foto, audio, video, dan dokumen. Sedangkan user saya tersebut memiliki grup WA yang sangat banyak banget ya, dan berisi ribuan chat setiap hari. Dia itu seperti pengelola sebuah estate perumahan itu ya, dimana banyak komplainan masuk dan lain sebagainya ya, dan grup-grup lainnya. Dan itu otomatis download video dan audionya, maka di sini tuh bisa sampai 30 GB guys untuk satu aplikasi WhatsApp ini, dan dia itu terlihat di menu order sini. Setelah masuk ke menu order, ternyata di sini ada pad yang mengarah ke WA. Setelah saya clear, otomatis laptopnya tidak ngehang lagi ya, dan bisa digunakan. Nah, untuk solusinya di WA tadi ini bisa dihilangkan centangnya ya. Kita cukup menyimpan di HP saja guys. Sekian sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.